Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek, titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat x, y dan memiliki acuan sumbu yang tetap, yaitu sumbu x yang berupa garis horizontal atau mendatar dan sumbu y yang berupa garis vertikal atau tegak. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat x, y, di mana x disebut apsis dan y disebut ordinat. Sumbu x dan sumbu y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kita bisa lihat pada gambar di sini. Bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran atau 4 wilayah. Pada kuadran 1, x bernilai positif dan y bernilai positif. Pada kuadran kedua, x bernilai negatif dan y bernilai positif. Pada kuadran ketiga, x bernilai negatif dan y bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran keempat, x bernilai positif dan y bernilai negatif. Nah, masuk ke bagian yang pertama, posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu x dan sumbu y. Pada gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Sekarang kita lihat pada kuadran yang pertama, di sini ada titik A dan B. Kita perhatikan sekarang titik A. Nah, di titik A ini dia dikatakan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita bisa hitung, ini titik A, kita hitung jaraknya ke sumbu Y. Sumbu Y yang ini ya, yang tadi yang berupa garis yang tegak. Kita hitung jaraknya dari titik A ini 1, 2, 3. Nah, 3 satuan. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, sekarang kita mau hitung berapa jaraknya ke sumbu X. Kita hitung ya. Jaraknya untuk yang sumbu X ini adalah sumbu X ini yang mendatar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terhadap sumbu X dia dikatakan berjarak 6 satuan. Maka kalau kita menuliskan koordinatnya titik A ini kita bacanya dari sumbu X ya. Ini 3,6. Nah, sekarang kita lihat perhatikan pada kuadran yang kedua. Kita perhatikan titik D. Titik D ini berjarak, kita mau hitung berapa jaraknya terhadap sumbu Y. Kita hitung ya dari titik D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik D ini berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita mau hitung berapa jaraknya dari sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Titik D ini berjarak 5 satuan dari sumbu X. Kalau kita menuliskan koordinatnya, kita baca dari sumbu X. Jadi, untuk titik D ini adalah dibacanya negatif 6,5. Begitu seterusnya ya untuk titik yang berada pada kuadran 3 dan 4. Sekarang kita lanjut. Jarak titik terhadap sumbu X dan Y untuk bilangan X itu menyatakan jarak titik dari sumbu Y. Dan bilangan Y
menyatakan jarak titik dari sumbu X. Jadi kalau misalnya ada soal yang diberikan, terus tidak ada gambar yang ditampilkan, maka cara menentukan berapa jaraknya, nah, kita bisa ingat yang ini tadi ya, bahwa untuk bilangan X-nya coba kita perhatikan titik A ini, titik A 2,6, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 6. Nah, untuk bilangan X, ini menyatakan jarak dari sumbu Y. Nah, sedangkan untuk bilangan Y, itu menyatakan jarak dari sumbu X. Jadi kita tinggal balik saja, ini tinggal dibalik. Nah, jadi kalau kita disuruh menentukannya, berarti untuk titik A 2,6 ini, jarak ke sumbu X, kita ambil nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 6 satuan. Jarak ke sumbu Y-nya, kita ambil nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 2. Berarti jarak ke sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Nah, sekarang kita coba cek kalau kita hitung pada gambar yang ada. Nah, titik A 2,6, kalau kita hitung jarak ke sumbu X, kita hitung ya, ini titik A-nya, jarak ke sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya jadi sama ya dengan yang tadi, ya, 6 satuan. Kemudian jaraknya ke sumbu Y, kita hitung titik A ini 1, ini jaraknya dari titik A 1, 2. Nah, jaraknya adalah 2 satuan ke sumbu Y. Berarti kita bisa menentukan tanpa menghitung langsung pada gambar seperti ini, kita bisa menentukannya dengan cara untuk jarak ke sumbu X, kita ambil nilai Y-nya. Untuk jarak ke sumbu Y, kita ambil nilai X-nya. Nah, contoh kedua lagi, misalnya kita perhatikan titik yang ketiga ini, misalnya titik C. Titik C negatif 4,3 itu berada pada kuadran yang kedua. Ini ya, titik C-nya berada pada kuadran kedua, negatif 4,3. Berapa jaraknya ke sumbu X? Kita hitung. Dari titik C ini 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, berapa jaraknya ke sumbu Y? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4 satuan. Nah, kalau kita menghitung langsung tanpa melihat gambar ini, maka caranya sama seperti yang tadi. Untuk jarak ke sumbu X, ambil nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah 3, berarti jarak ke sumbu X-nya adalah 3 satuan. Untuk jarak ke sumbu Y-nya, kita ambil nilai X-nya. Nah, di sini kan dia negatif 4. Tapi untuk jarak itu, jarak kita hilangkan tanda negatifnya. Jadi jarak itu tidak ada yang bertanda negatif. Seperti itu caranya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sekarang kita perhatikan gambar. Bagaimana kita menentukan posisi tempat terhadap yang pertama? Kalau kita lihat di sini ada tempat perumahan. Yang pertama ya, ada perumahan. Kalau kita menghitung posisinya berdasarkan titik asal 0,0 atau di titik pusat 0,0 ini, maka jaraknya adalah, kita bisa hitung dari titik pusat 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan. Jadi ini bergeraknya dari titik asal 0,0, 6 satuan ke kanan, berarti dia bertanda positif. Jadi kalau ke kanan itu dia positif, ke kiri dia negatif. Kalau bergerak ke atas positif, bergeraknya ke bawah dia bertanda negatif. Nah, untuk menentukan posisi perumahan terhadap titik asal 0,0, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Dan kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5.
5 satuan ke atas. Berarti ke kanan dan ke atas berarti dua-duanya bertanda positif. Maka posisi perumahan terhadap titik asal 0,0 ini adalah 6,5. Sekarang kita mau menghitung berapa posisi perumahan ini terhadap tanah lapang. Coba kita perhatikan pada gambar. Tanah lapang itu di sini dia berada pada titik koordinat negatif 4,3. Ini tanah lapang. Jadi kalau tadi titik acuannya dari titik pusat 0,0, sekarang kita mau hitung berapa posisinya jika kita bergeser pada posisi tanah lapang. Kita perhatikan tanah lapang di sini yang berada pada koordinat negatif 4,3. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan dan kita lanjut 1, 2. 2 satuan ke atas. Ke kanan dan ke atas berarti dua-duanya bertanda positif. Maka koordinatnya atau posisinya menjadi 10,2. Begitu seterusnya. Jadi kita menghitungnya kalau ke kanan tadi positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita disuruh menentukan posisi titiknya tapi tidak disertakan dengan gambar? Maka untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B tanpa melihat gambar dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah XB atau X yang baru itu sama dengan XL, ini maksudnya X yang lama, dikurangi X acuan. YB sama dengan YL dikurang Y acuan. Nah sekarang kita perhatikan contohnya, misalkan berdasarkan gambar 24 tadi, tentukan posisi perumahan yang memiliki koordinat 6,5 terhadap tanah lapang dengan koordinat negatif 4,3. Nah sekarang kalau misalnya kita tidak melihat gambar, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Jadi titik awalnya X-nya sama dengan 6, posisi perumahan kan 6,5, berarti X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 5. Kemudian titik acuan maksudnya ini terhadap tanah lapang. Koordinatnya adalah negatif 4,3, berarti X-nya sama dengan negatif 4, Y-nya sama dengan 3. Nah sekarang kita mau menentukan berapa posisinya sekarang atau titik barunya. Berarti XB sama dengan, kita gunakan rumus yang tadi, titik awal kita kurangi dengan titik acuan, atau XL-nya dikurangi dengan X acuan. 6 dikurangi negatif 4. Jadinya tanda kurang ini ketemu tanda negatif menjadi tanda tambah. Jadinya 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian yang kedua untuk Y-nya, YB-nya atau titik barunya pada titik Y sama dengan titik awal dikurang titik acuan, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah berada pada titik 10,2. Nah, kalau kita perhatikan kembali yang tadi, ternyata dengan menghitung langsung pada gambar, tadi posisinya adalah 10,2. Nah, kalau misalnya kita tidak melihat gambarnya, kita gunakan rumus yang tadi. Hasilnya sama, yaitu 10,2. Jadi caranya tadi kita tinggal mengurangi antara titik awal dikurangi dengan titik acuan. Itu kita dapat titik yang baru. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagian A, posisi garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita perhatikan sumbu X, yang ini tadi ya, yang sumbu X. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, di sini ada 4 garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang pertama ada garis L1, garis L2, L3 dengan L4.
garis yang sejajar ini maksudnya ini kalau diteruskan garisnya ini tidak akan pernah ketemu, ini sejajar. Namanya sejajar ya, ini jaraknya juga tetap. Ya, dari garis L2 misalnya dengan sumbu X-nya ini jaraknya dia tetap. Ini namanya garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian bagian B, posisi garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan sumbu Y-nya, yang ini sumbu Y. Maka garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah di sini ada 4 garis juga, M1, M2, M3 dengan M4. Ini namanya sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjut. Bagian C, dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau garisnya yang saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada gambar A yang tadi, untuk garis L1, L2, L3, dan L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Sedangkan pada gambar B, untuk garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang kita masuk ke bagian D, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada gambar ini kita lihat ada 2 garis. Ini namanya garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ada garis N1 dan garis N2. Berdasarkan gambar A, B, dan C, dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Tadi kalau kita lihat pada gambar yang sejajar dengan sumbu X itu adalah L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, M1, M2, M3, M4. Nah, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X tadi berarti kita ambil kalau yang tegak lurus dengan sumbu X berarti garisnya yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garisnya adalah M1, M2, M3, M4. Sedangkan untuk garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Maka garisnya yang dimaksud adalah L1, L2, L3, L4. Sedangkan untuk garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, garisnya adalah N1 dan N2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalnya ada soal seperti ini. Gambarlah titik A 2, -3 dan titik B -4,5, C 3,6 dan D-nya -4, -6 pada koordinat kartesius. Maka untuk titik A-nya kita lihat di sumbu X, kita cari yang bernilai 2 positif berarti di sini. Kemudian Y-nya -3 berarti bergerak ke bawah. -3 maka posisinya di sini. Sini ya, dia berada pada kuadran keempat. Kemudian untuk titik B-nya -4,5 berarti X-nya yang bernilai -4 dan Y-nya bernilai positif 5. Berarti titik B-nya ini berada pada kuadran yang kedua. Titik C 3,6, X-nya bernilai positif 3 dan Y-nya bernilai positif 6. Maka titik C ini berada pada kuadran pertama. Titik D -4,6, X-nya yang bernilai -4 dan Y-nya bernilai -6. Berarti karena dua-duanya negatif, maka titik D-nya ini berada pada kuadran ketiga. Maka gambarnya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, gambar soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Gambarlah titik A 2,1, B 2,5, C 4,1, dan D 4,5 pada koordinat kartesius. Bila 4 titik dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, setelah kita letakkan keempat titik pada bidang koordinatnya seperti ini, kemudian kita hubungkan dengan garis, ternyata membentuk, ya gambarnya adalah persegi panjang. Jadi, caranya kalian tentukan dulu letak-letak koordinat A, B, C, dan D-nya ini, kemudian hubungkan dengan garis, maka
ini akan terlihat bahwa dia membentuk gambarnya adalah persegi panjang ya. Jadi bangun yang terbentuk ini adalah persegi panjang. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan gambarnya. Kita mau menentukan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu untuk yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Perhatikan. Nah, kita lihat titik A di sini. Jaraknya ke sumbu X adalah 1, 2, 3. Kemudian titik B, jaraknya ke sumbu X 1, 2, 3. Ternyata sama. Berarti pasangan titik yang pertama yang berjarak sama yaitu A dan B. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang titik C. Titik C, jaraknya ke sumbu X adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian untuk titik D 1, 2, 3, 4. 4 satuan juga, berarti ini juga jaraknya sama. Maka pasangan titik berikutnya adalah C dan D. Begitupun dengan G dan I. Nah, ini sama caranya untuk menentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Jadi kita menentunya terhadap sumbu Y. Misalnya tadi pasangan titik A dan B kita hitung. Terhadap sumbu Y berarti jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sumbu Y. Titik B kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan juga. Berarti untuk yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y, pasangan titiknya adalah A dan B, C dan D, dan pasangan yang terakhir adalah G dan I. Seperti itu caranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, tegak lurus pada sumbu X. Perhatikan yang sumbu X tadi, yang ini yang sumbu X, tegak lurus dengan sumbu X, berarti dia nanti akan memotong sumbu X. Nah, ini namanya tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian perhatikan syaratnya, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, ini namanya berada sebelah kanan, yang di sini sebelah kiri, ini atas, yang ini bawah. Jadi kalau di soalnya berada di sebelah kanan, berarti kita hitung 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Maka garis L yang dimaksud adalah ini garis yang berwarna biru. Seperti itu caranya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas yang keempat. Tugas keempat ini nomor satunya dari halaman 56 nomor 1. Nomor 2-nya halaman 64 nomor 2. Nomor 3-nya halaman 70 nomor 1. Nah, sumbernya ini kita ambil dari buku Matematika kelas 8 semester 1 Kemendikbud edisi revisi 2017. Semoga setelah menyimak video tadi, kalian bisa dengan mudah mengerjakan tugas yang keempat ini. Untuk pembelajaran pada video kali ini sudah selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.